Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya cintai, pada pagi hari ini, seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden telah menerima seluruh struktur dari kepengurusan lembaga pembiayaan investasi atau disebut Indonesia Investment Authority Sovereign Wealth Fund yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti telah dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa seluruh proses pembentukan dari Indonesia Investment Authority Sovereign Wealth Fund ini sudah kita selesaikan. Dalam artian pertama, sesuai dengan mandat undang-undang, adalah membentuk dan menyusun Dewan Pengawas, terutama 3 dari unsur profesional, melalui panitia seleksi, dan itu sudah diselesaikan, dan waktu itu Bapak Presiden telah bertemu, yang tadi telah diperkenalkan oleh Bapak Presiden. Kemudian Dewan Pengawas langsung melakukan tugas pertamanya, yaitu melakukan rekrutmen untuk Dewan Direktur atau Board of Director, yang tadi juga telah kita selesaikan, dan kita perkenalkan Bapak Presiden tadi terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, kemudian CFO atau Direktur Keuangannya, kemudian Chief Risk Officer atau Direktur untuk Penanganan Risiko, dan Direktur Investasi. Kelima ini tadi telah diperkenalkan Bapak Presiden kepada pers juga. Beliau mengharapkan dengan harapan yang sangat tinggi bahwa LPI atau Indonesia Investment Authority ini bisa bekerja sebagai sovereign wealth fund yang dikelola secara profesional dengan tata kelola yang baik dan menjadi salah satu solusi untuk terus membangun Indonesia tanpa ketergantungan terlalu besar kepada APBN dan BUMN. Jadi menjadi salah satu tambahan dari sisi instrumen maupun vehicle bagi pemerintah untuk bisa terus menjalankan pembangunan dengan tata kelola yang baik dan sustainabilitas. Pada hari ini saya ingin sampaikan bahwa dengan terbentuknya Dewan Direktur dan Dewan Pengawas, kita sudah mulai bekerja. Jadi nanti Pak Rida sebagai CEO atau Direktur Utama dari Indonesia Investment Authority akan menyampaikan beberapa hal mengenai langkah-langkah rencana langkah awal yang akan dilakukan oleh Dewan Direktur. Dari Dewan Pengawas kami telah menyelesaikan tadi sesuai dengan mandat pemilihan Dewan Direktur, dan yang kedua adalah berbagai tata kelola yang akan dibangun untuk LPI ini, yaitu bagaimana berbagai rambu-rambu yang harus dijalankan di dalam melaksanakan amanat dari Indonesia Investment Authority. Untuk terakhir saya ingin sampaikan bahwa sampai dengan hari ini kita sudah memasukkan penyertaan modal pemerintah di dalam rangka kita untuk bisa menjalankan apa yang disebut LPI ini atau Indonesia Investment Authority. Dewan Pengawas sudah bertemu, yaitu saya Sri Mulyani ex officio Menteri Keuangan, Pak Erick Thohir ex officio sebagai Menteri BUMN, dan Pak Darwin Siril Nurhadi anggota Dewas, Pak Yosua Makes dan Pak Haryanto Sahari. Kita berlima sudah menetapkan beberapa awal peraturan Dewan Pengawas sebagai landasan awal bagi LPI untuk bisa jalan. Kemudian berdasarkan PP 74 2020 mengenai modal awal LPI, kita sudah memasukkan melalui PMN tahun 2020 15 triliun rupiah. Dan untuk tahun anggaran 2021 juga sudah akan dicadangkan 15 triliun rupiah. PP 74 2020 memandatkan modal LPI akan mencapai 75 triliun pada akhir tahun 2021 secara bertahap. Dan ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian keseluruhan proses pembentukan dari LPI atau Indonesia Investment Authority Sovereign Wealth Fund ini sudah lengkap, dari mulai pembentukannya, kemudian dari modal awal yang sudah dimasukkan berdasarkan PP 73 tahun 2020, peraturan pemerintah untuk tata kelolanya sudah ditetapkan, kemudian juga peraturan Dewan Pengawas yang juga sudah ditetapkan,
Dan pada hari ini telah dilaporkan kepada Presiden pembentukan Dewan Direktur yang sudah dilengkapi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan minta kepada Saudara Rida Wirakusuma untuk menyampaikan apa langkah-langkah awal sebagai Direktur Utama LPI ini, karena memang sudah cukup banyak yang para calon partner fund kita yang menghubungi kita dan ingin segera melakukan pembicaraan secara lebih teknis. Silakan Saudara Rida. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai CEO dari Sovereign Wealth Fund yang akan dikenal sebagai Indonesian Investment Authority atau INA, itu memang merupakan tugas yang mulia dan tapi juga tidak ringan untuk kami semua di Dewan Direksi. Memang visi dan misi Sovereign Wealth Fund itu luar biasa luasnya. Yang pertama-tama yang ingin saya tekankan adalah kami ingin menciptakan sebuah climate of investment sehingga para investor bisa masuk ke Indonesia dengan lebih nyaman dan lebih yakin, sehingga mereka pun bisa berpartisipasi untuk bersama-sama ikut serta dalam pembangunan Indonesia yang future-nya atau masa depannya itu sungguh luar biasa. Apakah itu dari demografisnya, apakah dari size-nya, apakah dari segi potensi bisnisnya. Yang ingin saya tekankan adalah yang kami cari itu adalah dana modal, bukan dana pinjaman, dana yang kalau bisa value adding, dana yang tentunya juga dari sumber-sumber yang dengan governance yang baik dan clean. Lalu tentunya yang kedua juga misinya itu kalau bisa sebagai namanya Sovereign Wealth Fund, semua dana yang dipercayakan kepada kami kalau bisa nanti bertumbuh terus sehingga merupakan dana abadi untuk terus menjadi dana yang makin lama makin bisa memakmurkan anak cucu kita semua. Untuk langkah-langkah yang kita akan lakukan sebagai Dewan Direksi, yang pertama adalah yang paling penting menurut saya adalah menciptakan rumah yang betul dengan profesionalisme yang tinggi, dengan setting governance yang betul-betul kuat, dipandu oleh Dewan Pengawas kami, lalu dengan policy dan policy yang akan kita set up juga. Tentunya nanti kita juga akan undang profesional seperti accounting firm dan lain-lainnya untuk selalu menjaga governance kita yang tinggi. Tapi selain menciptakan rumah atau governance yang kuat, kami juga akan menyambung semua kerja-kerja yang selama ini sudah dilaksanakan. Kami akan berkonsultasi dengan Ibu Sri Mulyani, dengan Pak Erick Thohir dari BUMN dan juga kementerian-kementerian yang lain untuk bisa melihat aset-aset mana yang kita bisa bersama-sama sharing dengan para investor untuk segera mereka bisa memasukkan dananya dan segera bersama-sama membangun infrastruktur dan proyek-proyek yang sudah ada sekarang ini. Memang cukup banyak daftar dari infrastruktur proyek yang sudah kami earmark. Kalau saya boleh mengutip sedikit Pak Erick, kira-kira ada $9,5 billion di pipeline yang mungkin kita bisa lihat. Tapi tentunya kita akan lihat secara seksama untuk make sure bahwa proyek-proyek itu betul-betul bisa membawa good return for us and also for our co-investors. Yang ketiga, kami juga ingin membangun profesionalisme supaya investasi yang dibangun bersama-sama oleh INA dan co-investor kami itu membawa hasil yang baik dengan nilai tambah yang tinggi, dengan kompetensi yang makin lama makin memperbaiki kinerja profesionalisme di Indonesia. Demikian mungkin tambahan saya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri Mulyani dan Pak Budi. Berikutnya kita sudah bergabung bersama rekan-rekan media, baik media asing maupun media nasional.
ada di Zoom. Yang ingin bertanya sudah ada dari Mas Aris dari Bloomberg News. Silakan Mas Aris langsung pertanyaannya. Ibu di sini aja, saya di sini. Silakan Mas Aris, bisa lebih kencang suaranya Mas Aris. Apakah sudah terdengar, Pak? Sudah, Mas Aris, silahkan. Ya, selamat siang Bu Ani dan Pak Rida. Bu, ada dua untuk Pak Rida sebenarnya. Satu Oke. juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang pertama mengenai ini Bu, Pak Rida dan Ibu, apakah sudah ada komitmen yang diraup oleh INA yang dari investor-investor asing kan kabarnya dari Kanada, OAE itu yang kemarin banyak disebut-sebut. Nah, apakah sudah ada yang komitmen secara firm begitu? Yang kedua mengenai itu Pak Rida yang tadi disebut 9,5, kalau bisa disebut apa, dijabarkan mungkin isi-isinya sektor apa dan bentuknya seperti apa nantinya. Seperti itu aja dulu Pak Rida dan Bu Ani, terima kasih banyak. Pak Aris, saya mungkin bantu jawab ya. Pertama, kami ini sedang dibentuk hari ini dan kita akan memulai pekerjaan. Memang selama proses pembentukan kita sudah dapat berbagai macam expression of interest dari beberapa fund besar di dunia. Namun mungkin untuk tujuan kita hari ini kita tidak akan mendisclose karena menurut saya kita akan menyelesaikan rumahnya sambil kita akan bicara secara teknis. Jadi pada saat ini kita sudah ada beberapa fund yang bahkan melakukan expression of interest dengan menulis surat langsung kepada saya dan Pak Erik. Waktu itu bahkan sebelum Dewas selesai pun sudah menyampaikan keinginannya dan bahkan menyampaikan indikatif angka yang mereka ingin masukkan di dalam sovereign wealth fund ini. Jadi ini menggambarkan bahwa memang potensinya sangat besar dan kita sekarang sedang follow up dengan adanya board of director ini. Tentu kita berharap Pak Rida dan seluruh BOD-nya nanti akan memfollow up berbagai expression of interest tersebut. Mengenai 9,5 billion dan 75 triliun yang akan dimasukkan terdiri dari 15 triliun cash tahun lalu dan 15 triliun cash PMN tahun ini plus 45 triliun dalam bentuk saham Inbrand. Itu adalah modal awal yang akan digunakan oleh LPI atau Indonesia Investment Authority SWF, yaitu INA SWF ini untuk memulai bisa berbicara secara technical detail dengan para calon partner. Karena berarti kita dalam hal ini tidak akan bicara dalam kondisi abstrak, tapi sudah ada baik modal dalam bentuk tunai plus modal dalam bentuk share serta potensial proyek-proyek yang akan kemudian dijadikan potensial transaksi untuk investasi. Tadi yang saya ingin tekankan yang dari Pak Rida sangat penting adalah INA adalah investment. Jadi dalam hal ini para calon partner kita adalah bersama-sama berinvestasi. Kita tidak meminjam uang mereka, tapi mereka menginvestasikan bersama-sama kita. Ini adalah cara untuk kita tidak terlalu tergantung kepada leverage atau pinjaman. Dan oleh karena itu nanti karena kita bersama-sama investasi pasti membutuhkan suatu proses yang sangat detail. Jadi saya mungkin berharap kepada teman-teman media kita tidak bicara kepada detail transaction dulu. Karena pasti tidak adil bahwa BOD yang baru saja diterima Presiden dan baru kita appoint hari ini langsung bisa menjawab secara keseluruhan, dan itu malah menunjukkan nanti bahwa kita mungkin tidak menjawab secara kredibel, karena kita lebih baik membahas dan menyiapkan secara detail dan sound yang sangat baik. Pada saatnya nanti Pak Rida pasti akan menjelaskan begitu transaksi dilakukan. Seperti tadi disampaikan, fokus kita sekarang membangun rumahnya secara komplit, namun juga menyiapkan transaksi serta bicara teknik detail dengan para fund yang sudah menyampaikan expression of interest secara sangat serius. Dan itulah yang menjadi tugas kita hari ini. Mungkin itu ya. Silakan pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan keduanya apa ya? Udah masuk kan itu? Mohon maaf. Ya. Bu Ani, mohon maaf. Ada yang ketinggalan Bu. Apa yang disiapkan oleh pemerintah atau Bu Ani supaya ini nggak berakhir seperti 1MDB di Malaysia, Bu? Ada kekhawatiran seperti itu, Bu?
Baik, itu adalah pertanyaan yang ditanyakan semenjak punya ide SWF di Indonesia maupun pada saat pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan pada saat kita juga membentuk Dewan Pengawas dan merekrut Dewan Direktur. Pertanyaan-pertanyaan dari kita, Presiden jelas menyampaikan beliau tidak ingin terjadi 1MDB. Sehingga beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa kita harus bisa membuktikan Indonesia memiliki sebuah institusi investasi, yaitu Sovereign Wealth Fund, yang ditata kelolakan dengan baik. Sehingga dari seluruh proses dari awal, saya sama Erik sebagai dua ex officio di dalam Sovereign Wealth Fund ini, di dalam merekrut seluruh Dewan Pengawas, titik beratnya adalah mencari orang yang menjanjikan dan memberikan keseluruhan profesionalitas mereka, reputasi mereka untuk menjaga Sovereign Wealth Fund ini tidak mengalami kondisi tata kelola yang bisa menimbulkan resiko. Jadi dalam hal ini dari awal Sovereign Wealth Fund ini seluruh Dewan Pengawas juga memfokuskan membangun tata kelola yang kredibel dan sound. Makanya tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden waktu menyampaikan 3 anggota Dewan Pengawas profesional, yaitu Pak Haryanto, Pak Cyril, dan Pak Yosua, beliau menekankan ketiganya memiliki pengalaman dan reputasi internasional dan sekaligus juga komitmen serta integritas profesionalitas yang tidak dikompromikan. Dan itu ditekankan waktu beliau bertemu dengan kita Dewan Pengawas. Waktu kami Dewan Pengawas juga melakukan rekrutmen untuk Board of Director, itu juga kriteria yang kita tekankan. Dan kita juga melakukan tentu saja penelusuran kepada seluruh nama-nama ini sehingga kita bisa meyakinkan bahwa reputasi mereka dan juga profesionalitas mereka adalah sangat kuat dan memadai untuk menjaga Sovereign Wealth Fund secara baik. Presiden menyampaikan beliau memberikan dukungan politik sepenuhnya sesuai dengan pidato Bapak Presiden tadi, bahwa beliau juga mengharapkan seluruh lembaga-lembaga negara seperti tadi disebutkan DPR, BPK dan lembaga negara yang lain untuk bisa ikut mendukung dan membantu di dalam menjaga Sovereign Wealth Fund ini. Saya rasa komitmen ini dari pimpinan tertinggi hingga kepada kita dan seluruh Board of Director-nya sudah sangat nyata. Selain komitmen kita membangun tata kelolanya juga menggunakan seluruh upaya yang disebut praktek terbaik internasional atau best practices secara internasional, dan kita juga akan menciptakan check and balance di dalam decision making proses, baik itu di Dewan Pengawas maupun pada Board of Director-nya. Insya Allah tentu saja kita berharap dengan seluruh upaya ikhtiar maksimal dan tujuan yang baik, ikhtiar yang baik, kita akan menjaga SWF ini menjadi sebuah institusi yang baik, yang sound, yang good, yang baik, dan yang memiliki tata kelola yang kuat. Demikian. Berikutnya dari Tabita dari Reuters, Bu, masih ada 2 pertanyaan. Mbak Tabita, silakan Mbak Tabita. Makasih Pak. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, saya Tabita. mau tanya, saya Tabita dari Reuters. Tadi Ibu bilang kalau sudah banyak mengirim surat langsung ke Ibu dan Pak Erik. Bagaimana atau return seperti apa sih Bu yang diharapkan oleh mereka para co-investor ini dan apa yang Ina tawarkan ke mereka? Itu pertanyaan saya Bu, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Tabita. Sebetulnya di dalam berbagai kesempatan saya sama Pak Erik itu sering dihadapkan kepada banyak sekali expression of interest untuk investasi di Indonesia. Jadi dari sisi global atau dari sisi nasional, bahwa Indonesia memiliki potensi dengan demografi yang muda, tadi disampaikan oleh Pak Rida, dengan ekonomi yang tumbuh relatif tinggi, stabilitas ekonomi makro yang baik, dan sekarang komitmen reform dari Pak Jokowi, Presiden Jokowi untuk melakukan perbaikan ease of doing business, melakukan penyederhanaan regulasi, dan melakukan berbagai langkah-langkah untuk reformasi struktural, itu menambah interest dari dunia internasional. Mungkin saya juga ingin sampaikan kepada Tabita, beberapa akhir-akhir ini kelihatan capital inflow mulai balik ke negara-negara berkembang, dan Indonesia termasuk salah satu destinasi yang sangat-sangat kuat. Nah, tantangan kita adalah bagaimana capital inflow dan interest ini bisa masuk ke area-area yang produktif dan sustainable. Jadi tidak masuk pada hanya instrumen
atau dalam hal ini tempat investasi yang sifatnya short term, yang vulnerable untuk kembali atau dalam hal ini untuk terjadi outflow apabila terjadi sesuatu perubahan. Nah, komitmen jangka panjang investasi ke Indonesia itu membutuhkan juga kerja keras kita sendiri dari sisi pemerintah maupun pelaku usahanya untuk menjadi local partner yang reliable. Disinilah letaknya Sovereign Wealth Fund ini akan didesain untuk menjadi partner lokal yang kredibel dan reliable sehingga investor masuk dan nyaman dan mereka menghadapi kepastian. Mengenai rate of return saya tidak akan sampaikan pada hari ini. Sekali lagi itu adalah nanti every transaction have their own uniqueness. Setiap transaksi memiliki keunikan. Namun ada kesamaan yang pasti, setiap transaksi harus memberikan nilai tambah bagi aset itu sendiri maupun tentu pada akhirnya kepada pembangunan Indonesia. Dan nilai tambah itulah yang kemudian kita ingin kemudian tingkatkan melalui manajemen dan involvement dari SWF ini maupun para investornya. Jadi mungkin saya tidak akan sampaikan mengenai transaction by transaction and berapa rate of return-nya. Tapi for sure ini adalah sesuatu tantangan untuk bagaimana menciptakan value added dari aset-aset. Nah, aset-aset yang akan kita kerjasamakan adalah tadi yang telah disampaikan Pak Erik di berbagai kesempatan, baik aset yang selama ini dimiliki oleh pemerintah secara langsung maupun dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan. Dan rambu-rambunya sudah ada cukup banyak di dalam Undang-Undang Nomor 11 maupun PP 74 2020. Itu yang menjadi rambu-rambu bagi kita. Terima kasih. Terakhir Bu, dari Mas Chandra dari CNBC. Silakan Mas Chandra. Silakan. Selamat siang Bu Sri Mulyani dan Pak Rida. Saya Chandra, CNBC Indonesia. Ada satu pertanyaan aja Bu, sepertinya tadi udah cukup banyak dijawab juga. Seberapa besar ya Bu ya dampak dari kehadiran INA ini terhadap pemulihan ekonomi nasional? Terima kasih. Pemulihan ekonomi nasional kita sedang terus kita monitor dan diakselerasi. Seluruh instrumen negara dan policy kita gunakan untuk memulihkan perekonomian nasional karena dampak COVID. Seperti yang terlihat pada keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi minus 2%. Itu tidak terlalu buruk dibandingkan negara-negara lain yang kontraksinya jauh lebih dalam. Namun kita tidak terlena. Masih ada PR bahwa kita harus memulihkan ekonomi masuk di dalam zona positif dan kita berharap tahun ini 2021 pertumbuhan ekonomi bisa kembali pada kisaran antara 4,3 hingga 5,5%. Kalau kita lihat dari sisi komposisinya, maka kerja keras di sisi COVID merupakan prasyarat necessary condition untuk pemulihan. Makanya kita tetap harus menjaga agar COVID bisa kita kendalikan. Dari sisi strategi seperti di berbagai kesempatan saya sampaikan, dari sisi APBN kita akan menggunakan seluruh instrumen belanja, penerimaan maupun below the line atau penyertaan modal negara. Nah, seperti saya tadi sudah sampaikan, INA ini dibentuk dengan PMN APBN secara cash 15 triliun tahun ini dan 15 triliun tahun yang lalu. Dan ini kemudian ditambah dengan in-bank dari saham-saham milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, akan terbentuk 75 triliun di dalam neraca awalnya dari LPI atau INA ini. Nah, 75 triliun inilah yang kita harapkan nanti Saudara Rida dan teman-teman Board of Director-nya akan melakukan secara kreatif berbagai hal yang bisa meningkatkan, tidak hanya menggunakan resource yang kita miliki, tapi menarik resources atau investment yang berasal dari partner sehingga dia bisa kemudian menciptakan nilai tambah. Saya rasa kalau ditanya kuantifikasinya 75 triliun dibandingkan APBN yang hampir mencapai 2.750 triliun atau dengan program PEN kita yang mencapai lebih dari 660 triliun, ya kita bisa lihat proporsionalitasnya. Artinya SWF ini adalah komplementer atau yang melengkapi berbagai instrumen dan policy yang sudah kita lancarkan.
Bagaimana nanti INA bekerja? Nanti ini makanya kita meng-hire Saudara Rida dan seluruh BOD-nya. Mungkin Pak Rida bisa menyampaikan, silakan. Bu Ani, mohon maaf. Tadi Mbak Tabita mau konfirmasi aja Bu. Tadi barusan Ibu bilang 4,3 sampai 5,5% untuk tahun 2021. Kita akan menyampaikan, saya mungkin sampaikan begini klarifikasi. Kemarin waktu saya ada di dalam presentasi di pimpinan TNI dan Polri, saya memang menyebutkan 4,3 hingga 5,3. Selama ini di dalam APBN kita masih di 4,5 hingga 5,5. Jadi kita nanti akan lihat kuartal ke-1 ini. Tapi range ini menggambarkan kita masih optimis ada di sekitar 5% untuk tahun 2021. Karena kuartal 1 kalau kita lihat indikator dari berbagai ekonomi meskipun sudah dilakukan PSBB terjadi pemulihan yang akselerasinya masih terlihat nyata. Dan inilah yang kita upayakan di bulan Februari dan Maret ini nanti supaya kuartal 1 tetap bisa ada momentum pemulihan baik Q to Q maupun YoY-nya. Nah, dengan kuartal 1 yang cukup solid, kita akan jaga supaya di kuartal kedua dan ketiganya rebound atau recovery-nya itu akan makin accelerated. Jadi sampai sekarang range-nya mungkin agak bergeser, tapi tetap point estimate kita ada di 5%. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Berikutnya Mas Wahyudi, ada pertanyaan untuk Pak Rida. Mas Wahyudi, silakan untuk Pak Rida. Iya Pak Rida, tadi ngomongnya bagus sedikit di awal, boleh nggak meminta pandangan Pak Rida aja bahwa sektor mana sih yang sudah paling siap dijual atau maksudnya dikerjasamakan dengan investor dari luar negeri, misalnya airport atau jalan tol, airport kira-kira airport yang mana gitu. Itu aja tambahannya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya mohon maaf bukannya tidak ingin menjawab secara jelas dan langsung ya. Jadi mandat yang pertama itu kan kalau bisa dilihat, lihatlah infrastruktur. Infrastruktur itu kan sebetulnya banyak sekali. Itu kan harus dipilah-pilah lagi. Lalu kita sekarang akan mengkonsentrasikan dulu yang toll road. Kenapa toll road? Karena toll road itu nilai multiplier efeknya besar sekali. Pertama itu. Kedua, nilai investasinya itu tinggi sekali gitu. Tapi toll road itu pun, ini sekarang saya ngomong detail sebagai CEO ya, itu kita akan harus lihat, kita harus bekerja sama dengan pemilik tol itu, apakah itu Wijaya Karya, Waskita Karya, atau Utama Karya, ataupun Jasa Marga gitu. Kami ingin dengan bekerja sama dengan para BUMN itu, nanti kalau ada investor masuk, investor itu kan menyertakan modal, mereka itu kan pemilik nantinya akan jadi. Sama dengan awalnya misalnya Waskita Karya, sama dengan kami, INA. Jadi kami itu harus secara sinergistik itu bersama-sama sebagai pemilik, membetulkan ini tol ini kita bisa optimasikan sebagai bagaimana gitu. Sehingga nanti kemajuannya itu betul-betul terlihat nyata secara bersama-sama. Jadi maksud saya itu gini, ini saya ingin tekankan sebagai CEO, kita ini bukan cuma hanya cari uangnya saja gitu, karena kita ingin bersama-sama dengan para investor itu untuk bisa memperbaiki kinerja misalnya sebuah toll road itu jadi jauh lebih baik lagi gitu. Walaupun sekarang tentunya sudah baik juga gitu ya. Tapi dengan adanya uang dari luar, investasi untuk pengembangan tol itu bisa jadi lebih cepat dan lebih bagus dan lebih optimal, dan juga tentunya nilai tambahnya lebih cepat untuk masyarakat Indonesia. Jadi the devil is in the detail kalau orang bilang ya. Yang tadi saya sampaikan itu memang Mas, yang pertama dilihat sekarang itu memang sektor infrastruktur. Nah, sektor infrastruktur itu tentunya banyak sekali, walaupun saya tidak bisa ungkapkan dulu yang mana. Di pipeline kami sih banyak sekali, Mas. Yang tol yang akan kita jalankan dulu, nanti yang sisa-sisanya apakah itu airport kah, ataukah itu pelabuhan kah, ataukah infrastruktur yang lain, itu sudah ada daftarnya, tapi kami belum siap untuk mengungkapkannya, karena kita akan telah betul-betul dengan teliti. Terima kasih. Sesi tanya jawab selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya kepada teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.